Hai, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk readingan kali ini, apa kira-kira ciri-ciri jodoh kalian nanti? Di sini saya sudah siapkan 6 pile. Pile pertama, Rose Candle. Pile kedua, Lavender Candle. Pile ketiga, Jasmine Candle. Pile keempat, Lotus Candle. Pile kelima, Frangipani Candle. Pile keenam, Morning Glory Candle. Silahkan kalian pilih kira-kira candle mana yang paling memanggil hati kalian. Jadi bukan candle mana yang paling kalian suka. Jangan lupa untuk diklik like dan subscribe-nya. Dan kalian bisa bermeditasi sebentar untuk memilih pile mana yang paling memanggil hati kalian. Sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, untuk kamu yang memilih Rose Candle. Jadi ini adalah readingan kamu. Seperti apa ya ciri-ciri jodohmu nanti? Kita buka. Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, the Empress, Knight of Wands, Ten of Cups, Page of Cups, the Temple Path, Healer of the Ages. Ini dari Energy Oracle card. Oke, kita mulai ya. Seperti apa ciri-ciri jodohmu nanti? Ya, di sini ada Knight of Pentacles. Sebentar ya. Jadi kalau saya lihat keseluruhannya, dia ini sudah pasti orangnya family oriented banget ya. Di sini ada 3 kartu, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kartu yang mengartikan bahwa dia ini adalah family oriented ya. Keempat kartu ini menjelaskan seseorang yang family oriented. Wow, jadi kalau kamu menikah nanti, dia ini orangnya benar-benar memprioritaskan keluarga, selalu memprioritaskan kamu dan anak-anak kalian di atas segalanya. Knight of Pentacles. Jadi Knight of Pentacles ini orangnya baik banget, pengertian ya. Dia bisa dipercaya dan sangat bisa diandalkan. Lalu dia juga selain family oriented, dia itu orangnya a good provider ya. Jadi benar-benar bisa bertanggung jawab sama kamu dan keluarga secara finansial ya. Secara lahir batin dia adalah seorang good provider di keluarga. Lalu Queen of Pentacles ini, jadi kalau nanti kamu nikah sama dia, dia itu orangnya rumahan. Maksudnya dia nggak suka pergi kemana-mana, dia sukanya diem di rumah aja, mungkin menghabiskan waktu sama kamu, sama anak-anak kalian, mungkin sambil nonton TV. Tapi yang paling dia suka itu kalau di rumah senangnya kayak berkebun atau mendekorasi rumah, itu dia suka banget. Jadi dia suka banget melihat sesuatu yang rapi dan apik
pokoknya enak dilihat. Dia nggak suka lihat rumahnya berantakan, barang tercecer sana sini, dia paling nggak suka. Jadi kalau dia di rumah itu dia lebih suka untuk ngerapiin barang ya, atau mendekorasi rumah, lingkungan rumah, dan juga berkebun. Pokoknya dia akan selalu suka ngelihat rumah itu adalah tempat yang nyaman untuk bersantai, menjadikan semua tempat indah di setiap sudut rumah ya. Dan di sini ada The Empress, jadi udah pasti banget dia ini husband or wife material ya. Jadi dia ini benar-benar orang yang sudah siap nikah lahir batin. Dia orangnya udah dewasa banget ya. Dia orangnya baik, karismatik juga, dan cerdas ya. Dan dia ini orang tua yang baik. Jadi dia mampu mendidik anak-anak dengan baik, dia mampu merawat anak-anak dengan baik ya. Cuma di sini Knight of Wands itu memang orangnya sangat pemberani ya. Selain itu dia itu orangnya suka banget olahraga atau pergi ke gym. Pokoknya dia suka segala sesuatu yang berbau olahraga. Cuma dia itu orangnya nggak boleh dikekang. Jadi dia harus selalu merasa ada space buat dia ya. Jadi dia orang yang tetap harus punya freedom, walaupun dia itu family oriented, walaupun dia itu selalu punya waktu buat kamu dan anak-anak, tapi dia juga butuh waktu untuk dirinya dia sendiri. Dan dia nggak suka dikekang, dia juga nggak suka kalau kebebasannya itu dibatasi oleh siapapun ya, termasuk istri atau suaminya atau anak-anaknya. Jadi istilahnya dia udah melakukan kewajiban dengan baik, dia juga boleh punya waktu untuk dirinya dia sendiri, seperti itu ya. Lalu Ten of Cups, jadi dia ini perfeksionis ya. Dia mau segala sesuatunya itu selalu perfect, selalu bagus. Dari segi kerjaannya dia harus selalu on the top, dari family-nya dia harus selalu baik, dari rumahnya dia selalu nyaman. Jadi dia mau segala sesuatunya itu perfect dan berjalan sempurna ya, itu orangnya. Dan dia ini orangnya sangat spiritual, sangat baik. Sekali lagi dia cinta keluarga, dia yang selalu akan berkorban buat keluarga ya. Cuma terkadang Ten of Cups ini orangnya saking perfeksionisnya terkadang agak sulit menghadapi orang seperti ini. Jadi kalian juga harus tetap belajar memahami dia ya, dan mengikuti pergerakannya dia. Jadi kalau emang dia maunya kayak gini, kalian harus mensejajarkan lah gitu loh, nggak terlalu beda banget, karena dia ini emang orangnya perfeksionis, dia ingin segala sesuatunya sempurna ya. Lalu di sini ada Page of Cups ya. Page of Cups itu biasanya orangnya sangat sweet banget ya. Dia sama kamu itu akan selalu manis, dia akan selalu ingat ulang tahun kamu, dia akan selalu ingat anniversary perkawinan kamu, dia akan selalu membuat acara untuk anak-anak, ulang tahun anak-anak, liburan sekolah, dan sebagainya. Dia orangnya sweet banget dan sangat peka. Jadi dia tahu apa yang kalian butuhkan ya, apa yang istri atau anak-anaknya butuhkan, dia tahu banget itu. Jadi orangnya itu peka, kayak sebelum kamu meminta atau sebelum kamu minta tolong membutuhkan sesuatu, dia udah ngasih duluan, dia udah jalani duluan sebelum kamu minta, kayak gitu orangnya.
Cuma di sini dia itu butuh juga merasa didengarkan, butuh juga untuk selalu merasa dicintai. Jadi kalau misalnya dia berbicara sesuatu atau menyampaikan pendapat sesuatu, dia sangat berharap banget kalau kamu itu adalah pendengar yang baik dan mendengarkan dia dengan seksama. Kalau dia ngerasa nggak didengerin, dia bakal ngambek. Itu orangnya ya. Jadi kalau dia nggak diikutin maunya, terkadang dia cepet ngambek ya. Lalu di sini ada The Temple Path dari Energy Oracle card ya. Jadi The Temple Path ini menjelaskan kalau dia ini tempat yang aman banget buat kamu ya. Jadi kalau kita ada di dekatnya dia itu rasanya tenang banget, aman banget ya. Jadi sudah pasti jodoh kalian ini nanti adalah tempat untuk kalian bersandar ya. Kalian akan selalu aman bersamanya ya. Lalu di sini ada Healer of the Ages. Jadi dia ini adalah sosok pembimbing yang sangat baik buat kamu. Dia juga punya kemampuan sebagai healer ya. Jadi dia akan selalu menemani kamu di situasi senang ataupun sulit. Dia akan selalu bersama kamu. Kalau di saat kamu sedang mengalami masalah, kamu sedang sedih, atau kamu sedang marah, dia akan selalu ada di samping kamu ya. Dan dia akan selalu menenangkan kamu. Dan dia ini akan selalu membimbing kamu ke jalan yang benar, membantu kamu untuk healing, dan membantu kamu untuk menjadi dirimu yang sejati ya. Ini orangnya, dia akan selalu membimbing kamu ke jalan yang benar ya. Bagus banget jodohmu ini. Oke, jadi sekian dulu untuk file 1 ya. Jodoh kamu di sini sangat positif banget ya. Yang saya lihat di sini dia family oriented banget. Kalau dari ciri-ciri fisiknya, dia itu nggak semua resident buat kamu ya. Jadi dari beberapa di antara kalian kemungkinan dia akan berambut ikal, dan kemungkinan perawakannya dia itu proporsional ya. Oke, file 1 sekian dulu untuk readingan kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tekan tombol bell ya kalau kalian suka dengan readingan ini. Dan sampai jumpa di readingan kalian berikutnya. Hai, untuk kamu yang memilih file 2 yaitu Lavender Candle, ini adalah readingan kamu. Seperti apa ciri-ciri jodohmu nanti? Di sini ada Queen of Wands, Four of Swords, Ace of Swords, Three of Swords, Death, The Chariot. Untuk energi oracle-nya ada Blossoming Abundance,
third chakra Archangel Chamuel. Oke, jadi seperti apa ciri-ciri jodohmu nanti? Yang saya lihat di sini, sebagian besar dari kartunya menunjukkan kalau jodohmu nanti itu orangnya pintar, intelektualnya tinggi ya. Jadi di sini ada Queen of Wands yang menggambarkan bahwa orangnya sangat pintar. Dan juga ada Ace of Swords yang juga melambangkan kepintaran ya. Orangnya penuh dengan ide. Kreatif banget orangnya. Di sini juga ada The Chariot ya, yang menggambarkan kalau orangnya sangat pintar. Jadi yang paling signifikan adalah jodohmu nanti itu orangnya pinter banget ya. Di sini ada Queen of Wands. Jadi dia itu pintar, karismatik, percaya diri, dia penuh dengan ide. Cuma dia ini orangnya nggak bisa ketebak pikirannya apa. Jadi kamu akan selalu bertanya-tanya, dia ini isi pikirannya seperti apa, atau apa yang kamu pikirkan tidak selalu sama seperti apa yang dia pikirkan. Dia ini orangnya sangat unik ya, dan gak gampang ketebak. Lalu di sini juga ada Four of Swords. Jadi dia orangnya cinta damai. Dia nggak suka ribut ya. Jadi dia itu suka banget ke tempat-tempat yang damai, tenang ya. Dia paling nggak suka yang namanya konflik atau keributan. Jadi kalau dia lagi ada konflik sama siapapun atau sama kamu, dia akan selalu mencari solusi yang mendamaikan untuk semua pihak, buat kamu dan buat dia juga. Jadi kayak win-win solution gitu ya. Dan di sini ada Ace of Swords. Jadi dia itu orangnya seperti yang tadi saya bilang, orangnya pintar, penuh ide, intelektual, orangnya intelek. Udah pokoknya dia memiliki intelektualitas yang tinggi, dan juga orangnya jujur ya. Tapi di sini ada Three of Swords ya. Jadi dia itu orangnya baperan, gampang banget tersinggung atau terluka perasaannya. Itu karena dia memiliki banyak pengalaman yang menyakitkan sebelumnya ya. Jadi ini hampir sama, bahwa dia memiliki banyak pengalaman dalam pergaulannya, dalam berteman dengan teman-temannya, atau dalam sebuah hubungan ya, percintaan. Dia memiliki banyak pengalaman dalam hal itu. Makanya dia tahu bagaimana caranya menjadi partner yang baik. Karena dulu dia itu mengalami banyak hal yang menyakitkan, kayak dicurangi, dibohongi, disakiti, bahkan ditinggalkan. Pokoknya pengalamannya dia di masa lalu itu sering gak enak gitu ya. Dan di sini ada Death. Jadi karena pengalamannya dia yang menyakitkan itu banyak banget di masa lalu,
Jadi dia itu saat ini atau saat bertemu sama kamu atau nanti saat kalian menikah ya, dia itu sedang bertransformasi atau sudah bertransformasi menjadi versi yang lebih baik dari dirinya. Ya. Dia sudah mengalami banyak perubahan karena banyak pengalaman yang menyakitkan. Jadi kalau kalian misalnya masih pacaran ya, Three of Swords ini menggambarkan kalau dia ini memiliki trauma sebenarnya yang sangat besar, kayak takut ditinggal seperti itu ya. Jadi mungkin dari pengalaman sebelumnya dia disakiti banyak oleh pasangannya. Jadi saat dia menjalani hubungan yang baru, dia itu suka kebawa sama masa lalu. Dia itu suka keingat dan trauma akan masa lalu. Jadinya apa? Jadinya dia trauma dan takut ditinggalkan. Akhirnya itu berdampak juga buat pasangannya dia. Dia ini orang yang sering kayak masuk keluar dalam hubungan. Karena apa? Karena isunya dia, traumanya dia, ketakutannya dia itu yang selalu dia bawa ke hubungan yang baru. Ya, jadi kalaupun siapapun pasangannya dia itu kayak selalu memperbaiki hubungan, menasehati dia supaya kamu jangan, misalnya kamu jangan posesif dong sama aku kan tidak pernah selingkuh, atau aku kan nggak pernah bohong sama kamu atau diam-diam bermain di belakang kamu. Walaupun pasangannya seperti itu, dia terkadang tetap masih trauma. Dan terkadang kalau misalnya hubungannya sudah baik-baik aja, dia malah cemas, takut ditinggal lagi, kayak gitu ya. Tapi dari situlah dia bertransformasi besar-besaran di sini. Dia menjadi orang yang lebih dewasa, ya, seperti itu. Lalu di sini ada The Chariot ya. Jadi The Chariot ini menggambarkan kalau orangnya itu ambisius banget. Jadi kalau dia sudah mempunyai kemauan, itu harus tercapai gimana pun caranya. Ada istilah seperti fake it till you make it. Nah, dia tuh orangnya kayak gitu. Dia orangnya ambisi banget untuk berhasil. Dia akan melakukan segala cara untuk berhasil ya. Dalam pekerjaan bagus ya. Dia ini orangnya rajin ya. Dia selalu baik di dalam pekerjaannya, apapun itu. Cuma di sini terkadang kurangnya dia itu terkadang suka dendam ya. Jadi kalau dia ngerasa disakiti, dia akan berbuat hal yang sama siapapun termasuk kamu, seperti itu. Lalu di sini ada Blossoming Abundance dari Energy Oracle Cards. Oke, jadi di sini kalau kalian nanti bertemu dia, berjodoh sama dia atau menikah sama dia, pernikahan kalian itu selalu dilimpahi dengan cinta, uang, petualangan yang baik lah pokoknya untuk pernikahan kalian dan keluarga kalian. Terkadang ini mengartikan juga kalau pada saat kalian sudah menikah nanti,
Dia itu orangnya selalu pengen cepat punya anak sama kamu. Seperti itu ya. Jadi hidup kalian akan penuh dengan berkat dan kelimpahan, baik dari segi cinta, uang, dan segalanya. Ya. Dan di sini juga ada third chakra Archangel Chamuel. Ya. Di sini menjelaskan kalau orangnya itu percaya dirinya sangat tinggi dan dia juga orangnya sangat pemberani. Dia bagusnya banyak punya ide. Jadi kalau kamu itu berdiskusi dalam hal apapun, dalam hal pekerjaan, dia bagus banget untuk diajak berdiskusi masalah itu. Karena dia orangnya sangat kreatif ya, sangat kreatif, penuh dengan ide. Dia orangnya itu pemberani, gak kenal yang namanya takut. Ya. Untuk ciri-ciri fisiknya, saya lihat di sini beberapa dari kalian kemungkinan orangnya berambut gondrong ya, atau panjang. Ini nggak selalu resonate buat kalian karena ini general reading. Jadi sebagian besar dari kalian, orang ini nanti memiliki rambut yang panjang ya, dan juga berbadan tinggi. Yang jelas orangnya sangat pintar. Oke, sekian dulu untuk readingan pile 2. Jika kalian suka dengan readingan ini, silakan klik like, subscribe, dan klik tanda bell. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai untuk kamu yang memilih pile 3, yaitu Jasmine Candle. Ini adalah readingan buat kamu. Jadi seperti apa ciri-ciri jodohmu yang akan kamu nikahi nanti? Di sini ada King of Pentacles, the High Priestess, the Emperor, Eight of Swords, King of Swords, Ten of Swords. Di sini ada strategi dari Energy Oracle card. Dan juga Magician and the Mirror. Oke. Wow, di sini kamu mendapatkan 2 King dan the Emperor. Jadi pasanganmu ini nanti ya, yaitu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, even itu di tempat kerjanya atau di keluarganya. Ya. Di sini King of Pentacles dan King of Swords. Bisa jadi dia memiliki jabatan yang tinggi di tempat kerjanya. Ya. Dan di sini ada 2 kartu yang menjelaskan hal yang sama, yaitu well-educated person, atau kata lainnya bahasa Indonesianya itu orang yang sangat berpendidikan tinggi.
Bisa jadi dia kuliah dan lulus dengan S2 atau S3 ya, bisa seperti itu salah satu contohnya. Tidak mesti harus S2 atau S3. Tapi di sini menggambarkan bahwa dia itu sangat berpendidikan. Pendidikannya yang sudah ia tempuh itu sangat tinggi. Di sini ada sosok maskulin 3. Jadi sifat maskulinnya dia itu kuat banget. Ya, orangnya benar-benar maskulin. Dan biasanya egonya sangat besar. Di sini King of Pentacles itu artinya dia orangnya sangat stabil ya. Dan dia juga family oriented. Dia orangnya sangat cinta keluarga dan selalu mengutamakan keluarga. Bagus banget ya. Dan dia itu mapan ya. Untuk masalah keuangan mapan. Dan di sini ada The High Priestess. Jadi The High Priestess itu selain memiliki pendidikan yang tinggi atau pengetahuan yang sangat luas, dia itu sangat intuitif, orangnya sangat intuitif dan sensitif. Tapi dia orangnya misterius ya, jadi kamu nggak akan selalu tahu apa yang ada dalam hatinya atau pikirannya. Terkadang bisa berbeda dalaman dan luarannya. Jadi dia ini dalamannya sangat sensitif, tapi di luarannya dia kelihatan agak dingin dan kaku. Dia nggak akan selalu menunjukkan kesensitivitasannya di luar ya. Padahal dalamnya dia orangnya sensitif banget, tapi dia tidak selalu menunjukkan itu sama kamu. Dan di sini ada The Emperor. Jadi biasanya dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, entah itu di pekerjaannya atau di keluarganya. Dan orangnya itu egonya sangat tinggi ya. Jadi dia yang selalu harus mengontrol semuanya. Bahkan dia kalau berbicara atau mengajukan suatu pendapat, dia nggak pernah takut kalau kejujurannya dia atau pendapatnya dia itu bisa membuat orang lain tersinggung. Selama yang dia rasa, yang dia jalankan itu benar. Kalian memiliki seseorang ya atau pasangan yang nantinya memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Tetapi di sini ada kurangnya juga, yaitu Eight of Swords ya. Dia itu selalu segala sesuatunya dipikirin lewat logika. Apa-apa dipikirin pakai logika. Dia jarang banget ya berpikir atau ngapa-ngapain aja itu pakai perasaan, itu jarang banget. Dia akan selalu memakai logika dan pikiran dalam menyelesaikan suatu masalah. Bukan berarti mungkin dia nggak berperasaan ya. Dia sebenarnya orangnya sensitif sih, cuma dia nggak mau nunjukin itu. Tapi dia selalu memakai logika dalam hal apapun. Padahal nggak melulu ya semua masalah itu harus berdasarkan logika.
ada kalanya sebuah masalah itu melibatkan perasaan atau emosi, tapi orang ini jarang banget akan memakai emosinya dalam segala hal. Dia akan selalu memakai logika. Jadi itulah yang membuat dia selalu gagal paham di sini ya, salah paham. Karena dia terlalu cepat menilai segala sesuatunya dengan logika. Dan di sini ada King of Swords. King of Swords itu biasanya menandakan bahwa penghasilannya dia sangat tinggi ya. Di sini artinya penghasilannya dia sangat tinggi untuk King of Swords, dan King of Pentacles itu biasanya orangnya sangat mapan dan stabil. Jadi bagus banget. Sudah pasti banget nanti jodohmu ini duitnya banyak banget ya. Mudah-mudahan. King of Swords itu biasanya sangat pintar. Intelektualitasnya sangat tinggi. Dan dia sangat menjunjung tinggi sebuah kejujuran di dalam sebuah hubungan. Dia nggak suka orang yang suka bohong, nggak jujur, dia nggak suka. Dan dia selalu berhasil di dalam pekerjaannya, makanya nggak heran kalau King of Swords ini menjelaskan bahwa penghasilannya dia sangat tinggi. Karena dia orangnya sangat intelektual. Dia orangnya sangat intelek, sangat pintar. Kalau dia misalnya adu argumen sama kamu, dia pasti selalu menang. Atau sangat jarang lah kalau dia kalah ya. Dan di sini ada Ten of Swords. Jadi kurangnya itu saking besar egonya dia, dan dia selalu memakai logika. Jadi itu terkadang membuat dia struggling sendiri, pusing sendiri sama pemikirannya. Yang di otaknya itu selalu strategi aja biasanya ya. Caranya supaya berhasil lah, gimana caranya ini supaya sempurna lah, segala macem. Masalah pekerjaan, masalah hubungan, itu selalu dia bawa dalam logika. Jadinya terbebani sendiri pikirannya. Dan berakibat dia lelah sendiri, akhirnya pusing sendiri ya. Atau bisa jadi Ten of Swords ini berarti bahwa di masa lalunya dia sudah mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan berkali-kali. Dan terkadang itu karena dia egonya sangat tinggi ya, pride-nya sangat tinggi. Dia kadang susah untuk cerita sama orang, curhat sama orang. Yang akhirnya dia pendam sendiri, dia bawa sendiri, ya dia sembuhin lukanya sendiri. Yang pada akhirnya dia lelah sendiri. Buntut-buntutnya depresi. Jadi ya, kalau kamu berjodoh sama dia, kamu itu harus sabar sama ini orang. Harus pengertian. Bila perlu, dengarkan kalau dia sedang bercerita, karena orangnya sangat sulit untuk terbuka sama orang lain. Dia suka pendem sendiri, bawa sendiri. Jadi terkadang kayak kamu tuh harus, kalau dia kelihatan lagi mumet atau pusing, kamu harus pintar-pintar mengajak bicara, care sama dia, yang bikin dia mau meluapkan segala beban yang ada, segala
kepusingannya dia sendiri ya. Seperti itu. Tapi di sini pokoknya dia yang paling pasti ya, ciri-cirinya itu dia orangnya berkedudukan tinggi. Entah itu dalam pekerjaan atau keluarga. Dan dia sangat sukses orangnya. Uangnya banyak, penghasilannya tinggi. Dan dia sudah pasti sangat bertanggung jawab sama kamu dan keluarga. Orangnya sangat pintar. Ya, bahkan dia memiliki kemampuan psychic. Bisa jadi dia pintar juga membaca pikiran orang. Dan di sini ada kartu strategi. Jadi dia ini orangnya sangat pintar dalam menyusun strategi dalam hal apapun ya. Mau itu dalam hal pekerjaan, hubungan, apapun, orangnya sangat pintar dalam menyusun strategi. Dan orangnya penuh dengan strategi, makanya di sini cocok banget ya. Dia ini selalu menyelesaikan masalah dengan logika dan pemikiran. Orangnya logis banget pokoknya. Jarang memakai emosi. Sangat stabil makannya ya biasanya. Dan di sini ada Magician and the Mirror. Di sini di gambarnya ya, orang ini di tangan sebelah kirinya memegang percikan api dan di sebelahnya percikan air. Jadi maksudnya di sini orangnya itu sangat seimbang banget, balance banget antara pikiran, action, dan emosi. Orangnya sangat balance dan seimbang, dan dia ini sangat powerful. Dia apapun yang dia inginkan akan terjadi. Dia mampu membuat segala sesuatunya terjadi. Ya, sangat powerful banget. Kemungkinan untuk zodiaknya, karena di sini banyak source ya. Jadi itu adalah air signs, bisa Gemini, bisa Libra, bisa Aquarius untuk ciri-ciri zodiaknya. Tapi ini belum tentu resonate untuk semua ya, karena ini general reading. Jadinya sebagian besar bisa jadi dia adalah air sign. Libra, Aquarius, dan Gemini. Untuk ciri-ciri fisiknya, kemungkinan warna kulitnya enggak terlalu putih ya, atau sawo matang ya. Dan dia pokoknya penampilannya maskulin banget, cowok banget, maco ya. Memiliki dada yang bidang untuk tampilan fisiknya ya. Memiliki mata yang dalam. Itu untuk ciri-ciri fisiknya ya, kurang lebih seperti itu, sebagian besar ya, dan tidak harus selalu seperti itu. Hanya sebagian besar ya. Oke, sekian dulu untuk readingan pile 3. Kalau kalian suka dengan readingan ini, silahkan klik like, subscribe, dan klik tombol bell-nya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.
High pile 4 untuk kamu yang memilih Lotus Candle. Ini adalah readingan kamu. Jadi seperti apa ciri-ciri jodohmu yang akan kamu nikahi nanti? Oke, di sini kita punya Page of Wands, Five of Swords, Knight of Swords, King of Wands, King of Cups, Six of Cups. Untuk energi oracle-nya, kita mempunyai Broken Heart, dan ada Seven Chakra Archangel Uriel. Oke. Ciri-ciri jodohmu nanti yang akan kamu nikahi, dia itu orangnya sangat energik ya, penuh semangat dan memiliki jiwa petualang yang tinggi. Ada 3 kartu yang memiliki penjelasan yang sama, yaitu dia ini orangnya banyak mendapat perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Bisa jadi orangnya sangat menawan ya, sangat charming, dia bisa saja cantik atau ganteng. Dan di sini ada King of Wands. Jadi dia itu orangnya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Orangnya sangat karismatik, ya. Dan dia adalah sosok yang baik untuk dijadikan pasangan hidup. Karena dia sudah mampu untuk bertanggung jawab untuk keluarganya. Dia ini orangnya sangat magnetik sekali ya. Benar-benar banyak orang-orang yang sangat kagum sama dia. Cuma kurangnya terkadang dia itu suka beradu argumen. Kalau dia sudah beradu argumen atau sedikit ribut sama kamu ya, dia itu pasti menang biasanya dalam adu argumentasi. Tapi kalau sampai dia selalu menang atau saat dia menang dalam adu argumentasi, lalu orang yang berhadapan sama dia itu benar-benar jengkel atau sedih sama dia, nantinya dia bakal nyesel sendiri sih. Kayak gitu. Lalu di sini ada Knight of Swords. Jadi Knight of Swords itu biasanya orangnya nggak sabaran, selalu tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Tapi orangnya sangat pinter ya, orangnya sangat cerdik. Biasanya dia agak banyak bicaranya. Jadi
mungkin dia memang orangnya suka ngobrol, suka menceritakan sesuatu hal sama kamu, ya. Intelektualitasnya sangat tinggi juga. Dia biasanya kalau berpikir sangat cepat, jalan juga cepat, bahkan kalau mengendarai kendaraan, nyetir mobil atau mengendarai motor, dia sukanya ngebut orangnya. Lalu di sini juga ada King of Cups. Ya, kalian dapat 2 king. Yang artinya dia adalah seorang pemimpin yang baik itu di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Dan kalau di dalam pekerjaan, biasanya dia memiliki kedudukan manajer ke atas. Ya, bisa manajer, bisa direktur, ya bisa juga CEO, seperti itu. Untuk finansialnya cukup mapan. Dan di sini kalau King of Cups itu biasanya orangnya sangat intuitif dan emosinya sangat stabil. Jadi dia nggak akan cepat baper seperti itu ya. Dia dewasa banget orangnya. Dan yang pastinya dia memiliki cinta yang besar buat kamu. Dia benar-benar mencintai kamu. Lalu di sini ada Six of Cups. Biasanya Six of Cups ini menggambarkan orang yang cukup sensual ya. Di sini kalian mendapatkan 2 kartu yang artinya sama-sama sensual. Jadi orangnya sepertinya nanti sangat sensual ya. Dan biasanya Six of Cups ini artinya bahwa dia adalah orang yang paling baik yang pernah kamu temui selama ini. Bisa jadi ini adalah mantan kamu yang kamu ajak nikah nanti. Ya. Jadi Six of Cups juga menggambarkan orang dari masa lalu yang datang kembali ke hidup kita. Ini general reading ya, tidak selalu seperti itu. Ambil yang resonate aja. Hanya kemungkinan besarnya bisa aja orang yang kamu nikahi adalah mantan kamu. Itu bisa mantan pacar atau mantan gebetan. Oke, dan di sini kita juga ada kartu Broken Heart. Di sini artinya dia itu sudah mengalami banyak sakit hati dalam hidupnya. Ya, bisa dari ulahnya dia sendiri yang saat itu belum dewasa, atau yang masih suka masuk keluar hubungan, ya, suka datang lalu pergi lagi. Jadi membuat orang-orang di sekitarnya juga sakit hati. Pasangannya yang dulu juga sakit hati, yang pada akhirnya juga menyakiti dirinya sendiri. Jadi broken heart ini artinya dia sudah mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Dan di saat dia menikah nanti, dia udah lelah dengan semua sakit hati yang dia alami. Dia gak mau lagi bermain-main seperti itu ya, sehingga membuat dia sakit hati sendiri. Lalu di sini juga ada Seven Chakra Archangel Uriel. Di sini artinya orangnya itu sangat intuitif sekali. Ya,
cocok banget sama King of Cups. Hampir sama ya, orangnya sangat-sangat intuitif. Dia selalu memakai instingnya dia sangat percaya sama instingnya dia. Dan di sini kelebihannya, dia itu selalu dilindungi ya sama yang di atas. Seperti kalau ada apa-apa, jadi Tuhan atau malaikat itu berbicara di dalam hatinya untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan. Maka dari itu membuat dia orang yang sangat-sangat intuitif. Ya. Kalau untuk ciri-ciri fisiknya, dia itu yang akan menjadi pasangan kamu nanti, orangnya biasanya sangat menawan ya, sangat cantik atau ganteng, sangat karismatik, disenangi banyak orang, dan orangnya baik banget. Tapi kalau untuk ciri fisik itu dia tadi ya, dia berparas cantik atau ganteng, memiliki body yang proporsional, dan kemungkinan rambutnya sedikit ikal. Tidak harus seperti itu ya, karena ini general reading, jadi ini kemungkinan besarnya seperti itu. Tapi tidak harus selalu seperti itu ya. Untuk sifatnya, dia orangnya sangat baik. Bahkan orang yang paling baik yang pernah kamu temui selama ini. Dia orangnya sangat percaya diri, emosinya sangat stabil, ya. Dan dia memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi itu bagus banget ya. Jiwa kepemimpinan itu bisa di dalam pekerjaannya, atau di dalam hubungan, atau di dalam keluarga. Dia sangat pintar juga ya. Dan dia sepertinya suka beradu argumen. Tapi nantinya dia nyesel sendiri atas apa yang sudah dia ucapkan mungkin ya. Tapi pada intinya dia itu orangnya baik. Ya, baik. Bertanggung jawab sama kamu, dan yang pasti dia sangat mencintai kamu. Cintanya sangat besar buat kamu ya. Oke, sekian dulu untuk pile 4. Jika kamu suka dengan readingan ini, silahkan klik like, subscribe, dan juga klik tombol bell. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 5, untuk kamu yang memilih Frangipani Candle, ini adalah readingan buat kamu. Jadi, seperti apa ciri jodohmu? The Star, Wheel of Fortune, Four of Pentacles, the Devil, the Tower, Seven of Wands. Dari energi oracle card-nya ada the Garden and the Gate, dan juga ada Indecision. Oke. Sekilas saya lihat orang ini ya yang menjadi jodohmu nanti, dia mengalami
banyak perubahan ya di dalam dirinya. Dia mengalami awakening dalam dirinya ya, atau healing. Dulunya dia itu orangnya toksik banget ya, jadi dia itu dulunya ya banyak energi negatif yang membuat dirinya sendiri kesulitan ya. Jadi dia itu biasanya dulunya ya sukanya itu penuh drama. Kalau sudah marah atau emosi itu bisa meluap-luap ya. Jadi membuat orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman dan lama-lama ninggalin dia. Jadi di sini ada 2 kartu yang memiliki penjelasan yang sama, yaitu gampang marah. Kalau sudah marah meluap-luap atau suka banget bikin drama. Ya, jadi kemungkinan dia itu sifatnya dulunya keras kepala ya, keras kepala, emosian, suka drama itu dulu. Tapi di atasnya ini ada the star. Jadi dari banyak kejadian karena dari sifatnya dia sendiri, jadi banyak orang-orang yang akhirnya nggak kuat sama dia, nggak betah sama dia, dan akhirnya pergi ninggalin dia ya. Dan di situ membuat dia sangat terguncang dan terpukul. Tapi dari momen itu ya sangat menyakitkan buat dia, dan akhirnya dia healing. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu ternyata membuat dia sakit hati sendiri sebenarnya. Membuat dia sadar bahwa orang-orang di sekitarnya menjadi nggak betah sama dia. Jadi dari awakening, healingnya dia awakening ya. Dia menjadikan orang yang lebih dewasa, lebih intuitif lagi. Ya, jadi itu perubahan yang ada dalam dirinya dia. Bisa jadi di saat kamu ketemu dia itu sudah berubah. Bukan orang lama lagi, maksudnya bukan orang yang sama seperti dulu lagi. Lalu di sini ada Wheel of Fortune. Dia itu orangnya dia suka bepergian, maksudnya dia suka traveling ya, kemana-mana, menjelajahi suatu tempat yang baru, melakukan hal yang menyenangkan, termasuk juga suka party gitu orangnya ya. Pokoknya dia suka melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dan memang ini adalah bentuk dari suatu perubahan yang positif buat dia ya. Jadi yang dulunya dia itu selalu kayak menolak perubahan, gak bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Dan sekarang dia sangat pintar beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya, yang membuat dia menjadi, setelah dia healing, dia menjadi orang yang sangat beruntung. Karena dia mampu beradaptasi dengan siapapun. Yang dulunya dia nggak mampu beradaptasi, dia
menolak perubahan. Jadi dia ini orang yang sangat healing sebenarnya, sangat awakening saat ketemu sama kamu. Dan di sini ada Seven of Wands ya. Jadi dia itu orangnya sebenarnya dia orangnya sangat pintar. Dulunya dia kalau misalnya memiliki pendapat itu nggak terlalu didengerin gitu ya, tapi karena perubahan-perubahan yang positif itulah saat ini dia menjadi orang yang memiliki banyak pengetahuan, banyak keterampilan yang dia bisa, sehingga kalau saat ini dia berbicara atau saat bertemu kamu, dia tuh kalau berbicara orang itu malah mau mendengarkan dia, malah menyimak dengan baik. Apapun pendapatnya, orang lain itu percaya sama dia. Orang ini juga sangat memiliki pertahanan hidup yang sangat kuat ya. Jadi di situasi sulit pun dia bisa menghadapi semua itu. Karena itu tadi, dia sudah mengalami banyak hal-hal sulit sebelumnya. Jadi dia sudah memiliki banyak pengetahuan, dia sudah tahu caranya, dan dia sudah belajar banyak keterampilan ya. Dalam keterampilan apapun, mau dalam keterampilan pekerjaan, keterampilan emosi, dia sudah sangat bisa menguasai itu semua saat bertemu sama kamu. Jadi di situasi sulit pun dia bisa bertahan. Selain itu orangnya juga nggak suka terlalu boros di satu sisi ya. Dia itu orangnya sangat mengejar kesuksesan dan kekayaan. Maka dari itu sebisa mungkin dia menyimpan lebih banyak. Selain itu orangnya idealis. Ya, orangnya idealis dan kemungkinan orangnya sangat seksual juga saya lihat di sini. Ya, oke. Lalu kalau untuk energy oracle card-nya, di sini ada The Garden and the Gate. Jadi dia itu suka banget bepergian, mencoba hal-hal yang baru, membuat suatu kegiatan yang menyenangkan. Dia pokoknya suka banget segala suatu hal yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, itu dia suka banget. Ya, cocok banget sama Wheel of Fortune di sini. Wheel of Fortune ini juga menjelaskan kalau orangnya itu suka banget traveling ya, menjelajah dunia lah ya, kayak gitu personality-nya. Lalu ada juga indecision. Jadi indecision ini orangnya itu sedikit pelin-pelan. Kalau ngambil keputusan agak lama. Jadi kalau misalnya kamu sama dia, kalau dia ngapa-ngapain atau mau beli barang, pasti dia nanya kamu dulu. Misalnya kayak dia mau beli sepatu gitu, yang ini bagusnya warna biru atau merah ya, kayak gitu. Jadi orangnya agak-agak pelin-pelan gitu loh, selalu minta orang lain yang memutuskan kalau dia udah nggak bisa mikir. Contohnya kayak gitu, dia selalu nanya, enaknya
makan ini atau itu ya, kayak gitu. Lalu untuk ciri-ciri perawakannya ya, itu orangnya untuk badannya dia mungkin nanti perutnya sedikit buncit ya. Lalu kemungkinan orangnya juga memiliki rambut yang apa ya, nggak terlalu mengikuti tren gitu ya, jadi dia agak klasik, gayanya agak-agak klasik ya. Kemungkinan dia bisa berzodiak Capricorn, bisa Aquarius. Di sini ada earth sign pokoknya ya. Earth sign itu bisa Capricorn, bisa Taurus, dan juga bisa Virgo. Oke, sekian dulu untuk pile 5. Kalau kalian suka dengan readingan ini, silakan klik like, subscribe, dan juga klik tombol bell. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 6, untuk kalian yang memilih pile Morning Glory Candle, ini adalah readingan kalian. Jadi seperti apa ciri-ciri jodoh kalian? Di sini ada Justice. Lalu ada Queen of Swords, The Hermit, Three of Wands, Temperance, Page of Swords. Oke. Untuk energi oracles-nya ada Happy Family, ada Contract. Oke. Jadi seperti apa ciri-ciri jodoh kalian nanti? Di sini yang saya lihat ya, orangnya sangat seimbang, atau dia sangat mementingkan keseimbangan dalam hidupnya ya. Pokoknya segala sesuatunya harus seimbang. Di sini ada 3 kartu yang berarti keseimbangan ya. Di sini. Ini juga menandakan keseimbangan. Dan di sini juga ya, hampir sama seperti Justice. Keseimbangan. Jadi keseimbangan itu adalah hal yang sangat penting di dalam hidupnya. Orangnya sangat adil ya, dan dia memiliki rasa yang kuat untuk mengetahui ini benar atau salah ya. Kalau dia tahu ini nggak baik buat dia atau ini adalah hal yang salah, dia nggak akan melakukan atau segera mengeliminasi hal-hal tersebut. Jadi orangnya
sangat pemikir ya. Dia akan selalu mengambil waktu untuk menimbang segala sesuatu. Bukan berarti mengambil waktu untuk menimbang itu dia kayak memiliki banyak option atau pilihan. Bukan seperti itu ya, tapi di dalam memutuskan sesuatu dia akan memikirkan matang-matang. Dia akan memikirkan masak-masak sebelum mengambil suatu keputusan. Lalu di sini ada tanda pedang ya. Di sini juga pedang. Jadi dia ini artinya dia nggak suka segala sesuatu yang nggak benar atau kebohongan. Apapun itu ya yang berbau ketidakbenaran, kebohongan, dia akan langsung segera meng-cut atau mengeliminasi hal tersebut ya. Walaupun misalnya dia punya pacar gitu ya, dia cinta banget sebenarnya sama pacarnya dia, tapi pacarnya dia itu tingkah lakunya suka gak baik gitu ya. Mungkin seperti suka bohong atau dia suka selingkuh misalnya, padahal orang ini cinta banget sama pacarnya ya, misalnya begitu. Dia tidak akan segan-segan langsung meng-cut orang itu ya, atau udahan sama orang seperti itu, meskipun itu sangat berat buat dia melepaskan orang yang dia sangat cintai. Tapi kalau orang itu udah nggak bener, ya udah kelar, udah hubungan seperti itu. Orangnya sangat pintar ya, intelektual. Dia selalu suka kejujuran pokoknya ya. Jadi kalau yang demen bohong, dia sebelum kalian berbicara, dari gerak-geriknya aja dia udah bisa baca kalian itu bohong apa enggak, kayak gitu orangnya. Lalu ada The Hermit ya. Jadi orangnya itu suka banget menyendiri. Menyendirinya dia itu dia suka untuk menghabiskan waktu melakukan hal-hal yang spiritual yang bisa membuat dirinya berkembang, seperti membaca, menulis atau menonton ya, yang segala hal yang berbau spiritual. Mungkin juga dia suka baca bagaimana cara sukses menjalani usaha, atau bagaimana cara bersikap yang benar, atau bisa jadi dia juga suka baca tarot seperti itu ya. Hal-hal yang spiritual untuk pengembangan dirinya dia sendiri itu dia suka banget menghabiskan waktu untuk mencari tahu supaya dirinya lebih berkembang lagi, itu dia suka banget seperti itu. Dia orangnya sangat bijaksana ya. Dia bijaksana pokoknya. Dan di sini ada Three of Wands. Jadi orangnya itu sangat optimis dan percaya diri. Dia sangat bertanggung jawab penuh atas masa depannya. Ya, maka dari itu kalau dalam mengambil keputusan dia akan berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan, karena dia tahu masa depannya dia adalah tanggung jawabnya dia sendiri. Orangnya sangat percaya diri dan optimis. Terkadang kelihatannya sedikit arogan ya, dan agak dingin. Itu karena dia jarang sekali mau menampilkan atau memperlihatkan sisi emosionalnya dia. Jadi dia akan selalu logis dalam hal apapun ya, mau mengambil keputusan, berbicara, berpikir, dia akan selalu logis ya orangnya ya. Jadi jarang banget memakai perasaan. Dia jarang memperlihatkan
perasaannya dia sama orang lain. Makanya terkadang dia terlihat dingin, padahal sih sebenarnya dia dalamannya nggak dingin. Dalamannya orang ini sangat sabar. Sangat sabar. Lalu di sini juga ada temperance ya. Jadi dia itu orangnya mudah diajak berkompromi, sabar, dan selalu seimbang. Temperance juga menggambarkan orang ini bisa mempunyai kemampuan psychic atau healer ya. Dia adalah komunikator dan mediator yang baik biasanya orang-orang temperance ini. Lalu di sini juga ada Page of Swords. Jadi dia itu selalu suka mempelajari hal-hal yang baru di sekitarnya. Terkadang bisa juga berarti kalau dia selalu suka memantau kamu dari kejauhan ya, suka kepo lah istilahnya. Dia seorang penjaga yang baik ya, jadi kalau kamu sama dia, kamu itu akan selalu dijaga sama dia sebaik mungkin. Ya, dia suka banget bercerita, suka ngobrol ya. Dan kalau dia itu sudah ngobrol atau menceritakan sesuatu itu menarik, jadi membuat orang suka dengerinnya. Oke, dan di sini ada kartu Happy Family. Jadi dia ini orangnya juga family oriented ya. Dia akan selalu menjaga keharmonisan keluarga. Dia orang yang suka kedamaian ya. Dia nggak terlalu suka konflik. Jadi kalau suatu saat kamu nikah sama jodohmu ini, keluarga kalian itu akan sangat harmonis dan penuh kedamaian. Wow, beruntung banget ya. Dan di sini juga ada kontrak. Ya, ada timbangan di sini. Jadi dia ini orangnya instingnya sangat kuat banget. Ya, dia sangat tahu apa yang benar, apa yang salah. Instingnya selalu kuat dalam hal apapun. Dia nggak akan bertingkah sembrono dalam mengambil keputusan. Ya, hampir sama dengan justice ya. Artinya dia akan selalu berpikir matang-matang sebelum mengambil sebuah keputusan. Dewasa banget orangnya ya. Sangat dewasa. Oke, jadi ini ciri-ciri jodohmu ya. Orangnya sangat adil dan juga selalu seimbang. Dia selalu mementingkan keseimbangan dalam hidupnya. Dia nggak suka orang yang suka bohong. Dia nggak suka banget segala sesuatu yang berbau tidak benar. Dia nggak akan segan-segan menghempas apapun itu orang atau hal-hal yang negatif di sekitarnya dia. Dia nggak akan takut itu. Walaupun misalnya dia memiliki perasaan sama orang yang dia cintai atau dia sangat mencintai pasangannya. Sekali dia menemukan pasangannya misalnya selingkuh atau apa, dia nggak akan segan-segan untuk bertindak
apa yang benar untuk dilakukan, termasuk jika berpisah itu adalah hal yang benar menurut dia untuk dilakukan. Dia nggak akan takut itu, meskipun itu berat buat dia, meskipun itu sangat sedih ya untuk melepaskan orang yang dicintainya. Tetapi selama hal yang benar dia jalankan, walaupun itu artinya berpisah dengan orang yang dicintai, dia akan menjalankan itu. Orangnya suka menyendiri ya, sangat sabar ya, dan dia akan selalu menjaga kalian dengan baik. Untuk ciri-ciri fisiknya, orang ini bisa jadi kalau tubuhnya nggak terlalu tinggi, jadi sedang-sedang aja ya, biasa aja, nggak yang jangkung atau tinggi, biasa aja. Dan orangnya sangat klasik ya, orangnya sangat klasik, stylenya juga bukan yang kekinian seperti itu, enggak ya. Bisa jadi kemungkinan rambutnya dia itu cenderung panjang, atau bukan tipe orang yang suka style rambut yang botak atau cepak ya, tapi dia lebih suka style yang rambutnya panjang atau bahkan gondrong, bisa jadi ya. Untuk zodiak, kemungkinan besarnya dia itu dari air sign, yaitu bisa air sign itu Gemini, Libra, dan Aquarius ya, strongly air sign. Tapi bisa juga dia berzodiak Virgo atau Sagittarius, Aries. Oke, sekian dulu untuk file 6. Jika kalian suka dengan readingan ini, kalian bisa klik like, subscribe, dan juga klik tanda bell. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.